Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022, saya menyapa saudari-saudara selamat berakhir pekan bersama keluarga. Selamat menikmati waktu-waktu yang berkualitas, membina kerukunan, membangun keakraban dan kebersamaan dalam keluarga dan komunitas Anda atau bersama para sahabat Anda dimanapun Anda berada. Namun jangan lupa untuk mendengarkan firman yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Saya mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah korban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak jarang saudara-saudari, umat beriman terkasih, kita begitu peduli untuk mengurusi hidup orang lain, untuk mengomentari hidup orang lain, untuk membicarakan bahkan menghakimi hidup orang lain, lebih-lebih yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang bisa dianggap sebagai kelemahan atau kesalahan dosa orang lain. Dalam peristiwa yang dialami seseorang selalu ada saja komentar yang muncul. Dan anehnya, orang-orang di sekitar seringkali menjadi komentator yang luar biasa, menjadi pengamat yang super, mengamati, membicarakan, dan bahkan seringkali tanpa disadari ikut memvonis, ikut menghakimi secara tidak adil dan bijaksana. Yang biasanya memang tidak pernah absen itu adalah komentar-komentar negatif. Entah orang mengalami keberhasilan atau kegagalan, entah itu kegembiraan atau kesedihan, entah itu adalah keberuntungan
atau itu adalah sebuah bencana. Entah orang mendapatkan, katakanlah itu jabatan, ataukah kemudian turun jabatan, selalu ada komentar yang berbau negatif yang dilontarkan. Yesus mengeritik kebiasaan buruk seperti ini, saudari-saudara. Yesus mengingatkan, karena ketika orang-orang itu datang dan berbicara tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, di belakang itu ada keyakinan bahwa mereka dibunuh karena dosa mereka. Demikian juga apa yang dikutip oleh Yesus yang terjadi dengan mereka yang tertimpa menara Siloam. Orang berpikir, orang berkeyakinan bahwa itu terjadi karena dosa-dosa mereka. Jadi fokus adalah pada dosa orang sehingga dia mengalami suatu kejadian. Sehingga dia mengalami suatu malapetaka. Yesus ingatkan dengan satu kalimat yang sangat menohok. Tidak untuk ikut menghakimi atau meluruskan apa yang terjadi, tapi Yesus ingin mengembalikan perhatian dan kesadaran kita kepada diri sendiri. Maka Yesus katakan, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Jelas sekali di sini saudara-saudari, Yesus menyoroti orang-orang yang suka membicarakan situasi, pengalaman, kejatuhan, atau bencana yang dialami oleh orang lain. Yesus mau bilang bahwa fokuslah pada dirimu sendiri. Jangan fokus pada kesalahan orang. Karena ketika kita fokus mengamati, membicarakan, menilai, atau bahkan menghakimi kesalahan orang lain, secara tidak langsung kita sedang memuji diri sendiri, seakan-akan kita lebih baik. Karena itu Yesus mengatakan, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan kamu pun akan binasa dengan cara demikian. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, fokus pada diri sendiri. Tengoklah ke dalam. Itu yang Yesus mau katakan. Setiap orang bertanggung jawab atas perkembangan dirinya. Setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya. Dan kita tahu saudari-saudara bahwa setiap orang diharapkan, dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk hidup semakin selaras dengan kehendaknya. Maka hidup kita atau perjalanan hidup kita selama masih diberi kesempatan oleh Tuhan sebetulnya adalah proses pertobatan terus-menerus. Proses berubah menjadi lebih baik terus-menerus. Proses berubah untuk berbuah. Berubah dan berbuah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam bagian akhir dari perikop ini, Yesus memakai perumpamaan pohon ara untuk mengingatkan kita semua bahwa ibarat pohon ara kita harus berbuah. Harus berbuah lebih baik, lebih banyak, lebih bermutu tiap-tiap saat atau hari demi hari sepanjang hidup. Pohon ara atau pohon buah apapun saudari-saudara, ada saatnya setiap pohon itu dinanti buahnya, musim berbuahnya, dan dinilai berdasarkan pada perkembangan apa yang sudah dihasilkan. Ketika orang banyak sibuk mengurusi hidup orang lain, mengomentari hidup orang lain, bagaimana dia punya waktu untuk melihat dirinya sendiri? Bagaimana dia punya waktu untuk mengoreksi diri sendiri? Bagaimana dia punya waktu untuk mengurusi perkembangan dirinya sendiri?
Ketika kita sibuk mengurusi hidup orang lain, kita lupa akan diri sendiri. Bahwa kita harus hidup lebih baik tiap-tiap hari. Bahwa hidup kita harus makin berkualitas, makin bermutu, makin layak dan pantas, dan lebih lagi makin berbuah sepanjang hidup ini. Moga-moga saudari-saudara, Tuhan yang bagaikan penjaga kebun anggur, atau katakanlah pemilik kebun pohon ara atau kebun ara, yang masih memberi kita kesempatan, yang masih memberi kita waktu, boleh melihat ada buah-buah yang baik dari waktu ke waktu sepanjang hidup kita, sehingga kita tidak termasuk pohon yang ditebang karena tidak berbuah. Saudari-saudara, mari berubah untuk berbuah, dan teruslah berubah dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan dan menjadi pedoman bagi hidup kami, agar kami boleh fokus untuk memperbaiki diri sendiri, fokus untuk bertumbuh, berkembang, dan berbuah, dan tidak fokus untuk menjadi pengamat, untuk menjadi komentator bagi hidup sesama. Semoga dengan semakin berubah dan berbuah, kami semakin layak dan pantas di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap berbuah, dan tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.